Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar dan pemirsa yang budiman, yang semoga dimuliakan Allah. Di kesempatan yang lalu saya sampaikan sedikit tips untuk memaksimalkan aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini, agar Allah senantiasa melimpahkan berkah, pahala dan juga ampunannya kepada kita semua. Dari ibadah puasa, yaitu buka dan sahur, tilawah Al-Quran, sholat malam, bersedekah, dan berkumpul di dalam majelis ilmu, serta ibadah-ibadah lain yang pastinya kita mengharapkan balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah amalan ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah akan tertolak? Alih-alih pahala berlimpah yang akan kita dapatkan, namun ternyata hanya sia-sia belaka. Bahkan tidak sedikit yang berujung dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas usaha seperti apakah yang harus kita lakukan agar amalan ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia dan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan balasan pahala yang besar seperti yang kita harapkan? Jawabannya adalah kita harus melakukannya dengan ikhlas dan dengan i'tiba dalam menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dan pemirsa yang budiman, yang semoga dimuliakan Allah, agar ibadah diterima di sisi Allah haruslah terpenuhi dua syarat yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah amalan ibadah harus dilaksanakan dengan keikhlasan. Maksudnya di sini adalah amalan tersebut hanya dipersembahkan hanya untuk Allah saja dan hanya untuk mencari ridha Allah semata. Hal ini sudah ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama yang lurus. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, agar Dia menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Fudail bin Iyad rahimahumullah menjelaskan makna ayat di atas yang dimaksud siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, ahsanu amalan, adalah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar.
Dan juga dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in nawama. Sesungguhnya amal-amal tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha la yaqbulu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan yang ikhlas dan mengharapkan wajah Allah semata. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dari firman Allah dan sabda Rasulullah tersebut di atas yang sudah saya jelaskan, jelas di sini bahwa syarat mutlak diterimanya suatu amalan ibadah adalah harus ikhlas, hanya dipersembahkan untuk Allah saja dan hanya mengharapkan ridhonya semata. Pendengar dan pemirsa yang budiman yang semoga dimuliakan Allah, syarat yang kedua adalah i'tiba, yaitu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma takumur rasulu wa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang kepadamu maka tinggalkanlah. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waman ahdasa fi ahadamrina fihi ma laisa fahuwa raddun." Dan barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dan juga masih banyak lagi firman Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW sejenis yang memerintahkan kita untuk senantiasa mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam beribadah. Al-Fudail bin Iyad berkata, sungguh apabila suatu amalan sudah dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak dilakukan dengan tata cara yang benar, tidak akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, apabila suatu amalan sudah dikerjakan dengan tata cara yang benar tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan tersebut akan senantiasa tertolak sampai benar-benar dikerjakan dengan ikhlas dan dilakukan dengan tata cara yang benar. Lantas, bagaimana kita bisa tahu dan mencari tahu tata cara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tidak lain dan tidak bukan, yaitu dengan cara menuntut ilmu diniyah atau ilmu agama. Niatkanlah mencari ilmu diniyah hanya untuk mencari ridhonya semata. Niscaya Allah akan tunjukkan kepada kita cara beribadah yang paling benar. Pendengar dan pemirsa yang budiman yang semoga dimuliakan Allah, dari dalil-dalil di atas, para ulama sepakat bahwa syarat amal yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ikhlas dan sesuai dengan petunjuk yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika salah satu dari kedua syarat tersebut tidak ada, maka amalan itu tidak akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, sebelum melangkah untuk beramal, hendaklah kita bertanya kepada diri kita, untuk siapa saya beramal dan bagaimanakah caranya? Maka jawabannya adalah dengan kedua syarat di atas yang sudah saya jelaskan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi nasihat untuk diri saya sendiri, dan juga semoga bisa bermanfaat
untuk pendengar dan pemirsa semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam tutur kata saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.